Jemaat mari bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari saudara, mari kita puji Allah Tritunggal oleh karena kebaikannya, oleh karena anugerahnya, oleh karena rahmatnya yang indah dalam hidup kita. Mari kita pujikan lagu Rahmat Yesus yang indah. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah, padanya tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah kepada yang berdosa. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa, bersandarkan kasanya, ku jadi miliknya. Dan berkat yang kekal, rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah.
kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan pada hari ini, di mana pada hari ini kami dapat datang untuk puji, muliakan, dan menyembah-Mu Tuhan. Berkati ya ibadah kami Tuhan, berkati kami yang ambil pelayanan, berkati hamba-Mu yang akan berkhotbah Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, semuanya hanya untuk kemuliaan ya nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, pada hari-hari yang lalu, di pekan yang lalu, tentunya ada begitu banyak dari tutur kata kita, dari perbuatan kita, dari pikiran kita yang mendukakan hati Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak memuaskan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, ada waktu bagi kita untuk datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian pengakuan dosa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku, tiada Engkau ingat lagi pelanggaranku. Mari kita pujikan lagu ini dari hati kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan bangkit berdiri. Sejauh timur dari barat, Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. jauh ke dalam tubir laut, Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar pengampunan dari Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
pasti pengampunan dari Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Pulihkanku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari pada pagi hari ini kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita dalam 1-2 menit ini kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari akui di hadapannya apa yang menjadi pelanggaran kita. Mari akui kepadanya apa yang menjadi dosa-dosa yang kita lakukan dan minta ampun kepadanya. Karena sesungguhnya Dia adalah Allah yang setia dan adil yang akan mengampuni setiap kita. Masing-masing kita di dalam doa secara pribadi. Tuhan, ini kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami menyadari begitu banyak pelanggaran kami, begitu banyak kesalahan dan keterbatasan kami. Kami sering sekali mengecewakan hati Tuhan. Kami sering sekali melanggar apa yang menjadi firman-Mu. Kami tidak taat kepada Tuhan. Kami sering sekali tidak tahan melewati penderitaan yang Tuhan izinkan kami alami. Ampuni kami jikalau kami sering sekali bersungut-sungut kepadamu Tuhan. Kami marah-marah, kami mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kami merasa Tuhan tidak adil kepada kami. Atau berbagai macam emosi-emosi negatif yang lain yang muncul di dalam diri kami ketika kami menghadapi kesulitan atau penderitaan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni kesalahan kami, mengampuni perbuatan kami. Dan kami mohon kepadamu, Tuhan kuatkan kami, Tuhan tolong kami bisa melatih diri kami sedemikian rupa, supaya hari demi hari kami boleh menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mengucapkan akan pengakuan iman kita bersama gereja di sepanjang abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sekali lagi boleh memberikan kesegaran rohani bagi kita. Firman Tuhan boleh memberikan kekuatan iman bagi kita dan menolong kita di dalam menjalani hidup bagi Yesus. Mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Mari kita imani lagu Hidup bagi Yesus.
bagimu serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankanmu, dan ku mau setia turut kehendakmu, memikul salib ikut Tuhanku. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku, kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku, ku serahkan bagimu. Hidup bagi Yesus yang disalibkan dan mendamaikan kita. Hidup bagimu yang disalibkan, mendamaikanku dengan Allahku, dan ku bersyukur kau memanggilku, ku serahkan semua ikut Tuhanku. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku, kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku, ku serahkan bagimu. Hidup bagi Yesus, semua milikku. Hidup bagimu, semua milikku, segenap hati ku muliakanmu, ku rela tanggung segala derita, ku kan diberi hidup yang kekal. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku, kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku, ku serahkan bagimu. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku, kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku, ku serahkan bagimu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah, bersekutu, walaupun kami melakukannya dari rumah kami masing-masing, tapi sesungguhnya kami tahu bahwa Tuhan hadir dimanapun kami berada. Berkati pembacaan dan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, berkati setiap kami, baik yang ada di gereja atau di rumah kami atau dimanapun, dan kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini tema kita adalah bersabar dalam penderitaan.
Firman Tuhan diambil dari Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya dan saya akan membacakannya bagi kita. Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, saudara sekalian, di dalam sejarah ada salah satu grup sirkus yang cukup terkenal ya, bernama Wallenda Family. Nah, grup sirkus ini didirikan oleh Karl Wallenda yang pada prosesnya grup sirkus ini terdiri daripada anggota keluarga mereka sendiri ya. Nah, mereka ini mempertunjukkan sebuah pertunjukan dengan berjalan di atas seutas tali ya, dalam ketinggian tertentu dan mereka tidak pernah memakai pengaman, saudara. Tidak pernah ada jaring-jaring di bawah tali yang mereka lewati. Mereka juga tidak pernah memakai tali di tubuh mereka sehingga kalau mereka terjatuh mereka tidak akan terluka, tidak ya. Mereka betul-betul melakukan pertunjukan itu tanpa ada pengaman ya. Itulah kenapa Wallenda Family ini sangat terkenal di dalam pertunjukannya. Nah, saudara, di dalam salah satu pertunjukan yang mereka lakukan tahun 1962 di Detroit, Amerika ya. Mereka melakukan pertunjukan bukan hanya berjalan di atas seutas tali, tapi mereka membentuk piramid ya saudara, 4 level. Jadi level pertama 4 orang, level kedua 2 orang, level ketiga 1 orang, level keempat 1 orang dengan digendong oleh orang yang berada di level ketiga. Berjalan di atas seutas tali. Saudara bisa membayangkan ya betapa berbahayanya pertunjukan yang mereka lakukan itu. Nah, mereka sudah latihan saudara ya, mereka sudah melakukan itu berkali-kali. Dan di Detroit ini tahun 62 ketika mereka sedang melakukan pertunjukan itu saudara, semua penonton yang hadir itu sangat tegang sekali ya, melihat ya betapa berbahayanya pertunjukan sirkus yang mereka lakukan. Nah, saudara, ketika sedang berjalan di atas seutas tali itu, tiba-tiba salah satu anggota tim mereka merasakan lututnya bergetar ya, merasakan lututnya sakit ya. Tapi dia berusaha untuk tahan ya, karena kalau 1 orang saja kehilangan keseimbangan, maka seluruh tim akan kehilangan keseimbangan dan mereka pasti akan terjatuh. Nah, si anggota tim ini saudara, dia berusaha untuk tahan sambil terus berjalan pelan-pelan di atas seutas tali itu. Sampai tiba-tiba saudara, dia sudah tahan, dia sudah tidak tahan lagi. Tiba-tiba waktu sedang pertunjukan dia berteriak ya, I cannot hold on any longer. Saya sudah gak tahan lagi. Waktu dia berteriak begitu, dia kehilangan keseimbangannya. Seluruh tim kehilangan keseimbangannya dan mereka terjatuh saudara. Dari ketinggian sekitar 10 meter langsung jatuh di lantai. Dan dari peristiwa itu 2 orang daripada anggota tim mereka langsung meninggal. 1 orang cacat ya dari pinggang sampai ke bawah, Mario namanya, dan yang lain terluka dan patah tulang. Nah, saudaraku, pernah tidak berada dalam situasi seperti salah satu anggota tim dari Wallenda Family ini ya. Saya sudah tidak tahan lagi ya. Penderitaan, kesusahan datang bertubi-tubi ya. Masalah yang satu belum selesai, muncul masalah baru. Muncul lagi masalah yang lebih besar ya. Tidak tahu bagaimana menghadapi masalah itu. Dan kita merasa bahwa kita sudah tidak tahan ya. Beban itu menekan pundak kita begitu keras ya. Dan kita mungkin berkata, aku menyerah, aku sudah gak tahan lagi. Nah, saudara, bagaimana selama ini sikap kita di dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan?
Ya. Mungkin ada di antara kita yang cukup terlatih ya, karena kita terbiasa memang ya menghadapi penderitaan dan kita terlatih menghadapinya. Kita menghadapinya dengan tenang, kita menghadapinya dengan sabar, kita bawa pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ada sebagian besar orang ketika menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, mereka tidak kuat ya, mereka mengekspresikan ketidaktahanan mereka dengan marah-marah, bersungut-sungut, menyerah, lemah iman, meninggalkan Tuhan. Ada juga orang yang melarikan diri dengan melakukan dosa tertentu. Itu ekspresi ketidaktahanannya terhadap penderitaan, terhadap kesulitan yang dihadapi. Ya, saudaraku, kita sebagai orang percaya, penderitaan dan kesulitan itu adalah bagian hidup kita. Dan itu tidak akan mungkin bisa dipisahkan dari hidup kita sebagai orang percaya. Nah, karena itu memiliki sikap yang benar ya, terhadap penderitaan, terhadap kesulitan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, Yakobus sebagai penulis daripada surat yang kita baca tadi, apa yang kita baca ini adalah bagian penutup dari suratnya, saudara ya, kepada jemaat yang dia kirimin surat ini ya. Yakobus menutup suratnya ini, saudara, dengan menekankan kembali apa yang sudah dia sebutkan di bagian awal daripada suratnya ya. Dia menekankan kembali apa yang sudah dia katakan sebelumnya di awal surat itu, yaitu dia mengatakan supaya orang Kristen, orang percaya bertahan dan sabar dalam melewati pergumulan dan berbagai pencobaan di dalam hidup mereka. Nah, penerima surat daripada Yakobus ini adalah orang-orang yang sedang ditindas, saudara. Di dalam pasal yang kelima kita tahu bahwa penindasan yang mereka hadapi itu adalah dari orang-orang kaya yang tidak membayar upah mereka dalam menuai hasil ladang. Ya, mereka diperlakukan tidak adil, mereka bekerja keras tapi mereka tidak dibayarkan upah ya. Sehingga saudara, kita lihat salah satu misalnya di ayat yang ke-6 itu Yakobus mengatakan, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Dia berkata ini kepada orang yang menindas mereka ya. Jadi orang yang ditindas itu, orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang betul-betul tidak bisa melawan. Mereka tidak berdaya terhadap kesulitan yang mereka hadapi. Nah, untuk meresponi penderitaan jemaat itu, ya, Yakobus mengatakan bahwa penghakiman kepada orang yang menindas mereka itu sesungguhnya sudah di depan mata, sudah dimulai. Pasal 5 ayat yang pertama, ya. Jadi penghukuman tersebut adalah suatu bentuk pertolongan Tuhan kepada mereka yang mengalami penindasan itu. Ya, itu bentuk pertolongan Tuhan. Tuhan menjawab doa-doa mereka dan mengatakan bahwa Tuhan betul-betul yaitu mendengarkan teriakan mereka minta tolong di dalam penderitaan dan kesulitan yang mereka hadapi itu. Nah, saudaraku, apa nasihat yang diberikan oleh Yakobus kepada orang-orang percaya yang menghadapi penderitaan itu? Ada beberapa hal yang disebutkan di dalam perikop ini, saudara. Yang pertama, dia mengatakan bersabar, sabar, have patience, ya. Nah, di dalam perikop ini, saudara, kata sabar, bersabar itu muncul 4 kali dan ada 2 kali kata yang lain yang memiliki makna yang sama. Jadi hanya dalam satu perikop ada 6 kali kata sabar itu muncul. Nah, hal ini berarti sebuah penekanan ya. Yakobus melihat ini sebagai sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilakukan oleh jemaat yang sedang menderita pada waktu itu. Sampai diulang ya 6 kali dalam perikop ini. Nah, ketika disebut sabar, sebenarnya apa sih arti sabar itu, saudara? Saya membayangkan ya, kira-kira dalam pikiran kita mungkin membayangkan orang sabar itu adalah seperti orang yang dengan tenang ya menghadapi antrian ya, menunggu gilirannya, dia sabar, tunggu waktunya tiba. Atau mungkin kita membayangkan seorang suami yang tidak melawan ya ketika istrinya marah-marah, ya sangat cerewet gitu ya, suaminya diam aja. Kita bilang, wah itu suami yang sabar. Atau kita membayangkan seorang istri, seorang ibu yang lihat anak-anak begitu nakal, bandel, tidak taat, tapi sang ibu selalu menyayangi, menyediakan makan ya, dan tetap memperhatikan anak-anaknya. Wah, kita bilang itu ibu yang sabar. Atau kita membayangkan seorang yang bekerja ya, punya bos yang tidak adil, memperlakukannya dengan tidak adil terus-menerus, tapi dia tetap bekerja dengan baik. Wah, dia orang yang sabar. Nah, saudara, sabar yang disebutkan di sini lebih daripada itu ya. Melebihi daripada contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Yakobus di sini sedang berbicara tentang sikap bertahan.
dengan tetap mengarahkan pandangan dan fokus kepada satu hal, yaitu kedatangan Tuhan, kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya. Yakobus mengatakan bahwa kita harus menjalani hidup kita setiap hari, hari demi hari, day by day, di dalam terang kedatangan Kristus kedua kali. Tahukah kita saudara bahwa kata kedatangan Tuhan di dalam perjanjian baru saja, ya, dari Matius sampai Wahyu muncul sampai 300 kali saudara. Hal ini berarti bahwa ini sebetulnya suatu topik yang penting ya, dan merupakan sebuah penekanan yang perlu kita perhatikan ya. Isu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Jadi Yakobus mengatakan bahwa kita harus memiliki mindset ya, cara pandang yang selalu mengarahkan pikiran kita bahwa suatu saat nanti Kristus akan datang. Karena itu kita mesti sabar, kita bertahan, kita bertekun karena suatu saat nanti Kristus akan datang. Sabar, sabar. Nah saudara, menarik sekali kata sabar di dalam bahasa Yunani oleh beberapa terjemahan bahasa Inggris saudara, menerjemahkan kata sabar itu dengan long suffering atau suffers long. Tahan menderita. Sabar itu tahan menderita, ya. Jadi ujian kesabaran yang sesungguhnya saudara adalah ketika kita diizinkan oleh Tuhan masuk di dalam penderitaan. Karena penderitaan itu akan mengungkapkan atau menyingkapkan diri kita yang sebenarnya, diri kita yang terdalam, motivasi kita, hati kita, itu akan terlihat ketika kita menghadapi penderitaan. Apalagi kalau penderitaan itu adalah penderitaan yang sangat berat. Nah, jadi saudara, kita melihat di sini sabar yang disebutkan oleh Yakobus bukan sebuah kesabaran natural saudara yang dimiliki oleh seseorang yang memang memiliki temperamen tertentu ya, yang secara alamiah terlihat sabar, lebih sabar daripada banyak orang yang lain. Dimarah-marahin ya, diperlakukan tidak adil, diperlakukan bagaimanapun dia tetap sabar karena temperamennya memang begitu. Nah, sabar yang dimaksudkan di sini bukan itu saudara ya. Sabar ini adalah sesuatu yang muncul di dalam diri kita karena kita bisa bertahan di dalam menghadapi penderitaan. Ya. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia, salah satu buah roh itu adalah kesabaran ya. Buah roh. Nah, contoh orang sabar di sini, Yakobus memberikan contohnya seorang petani ya. Yakobus mengajak kita untuk memperhatikan kehidupan petani dan belajar dari kesabaran yang mereka miliki ketika mereka menanam dan ketika mereka menantikan hasil daripada tanaman mereka. Ya. Petani saudara yang dimaksudkan di sini bukan pekerja bayaran ya saudara, tapi betul-betul petani yang memang memiliki lahan pertanian tapi tidak besar. Ya. Jadi karena lahan pertaniannya tidak besar saudara, maka mereka akan menantikan hasil daripada pertanian mereka itu dengan penuh pengharapan. Ya. Karena itu adalah satu-satunya penghasilan yang mereka dapatkan. Jadi kehidupan mereka sangat tergantung kepada hasil panen. Nah, mereka akan menantikan dengan sabar suatu masa di masa depan ya. Masa di mana waktu panen itu akan tiba, penantian itu akan berlangsung saudara, kata Yakobus, sampai hujan awal dan hujan akhir. Nah, hujan awal biasanya datang pada saat menabur saudara ya. Kira-kira itu datang pada bulan sekitar Oktober atau November atau Desember, Januari. Dan hujan akhir itu adalah hujan yang muncul pada akhir masa panen. Biasanya muncul pada bulan Maret atau April ya. Para penafsir mengatakan saudara, hujan yang disebutkan di sini adalah sesuatu yang memang unik ya, yang memang terjadi bagi para petani yang hidup di daerah itu ya daerah timur Mediterania saudara. Jadi mereka sabar menanti hasil panen, bukan berarti saudara bahwa para petani ini tidak melakukan apa-apa juga ya. Kalau sudah tanam, tinggal mereka tunggu nanti pada waktunya apa yang mereka tanam itu akan mereka panen. Bukan itu saudara ya. Sabar di sini mengandung nuansa mereka tetap bekerja. Jadi sabar, tunggu hasilnya, tapi mereka tetap bekerja. Jadi selama para petani menunggu hasil panen, mereka tetap bekerja, mereka tetap mengolah tanah. Nah, saudara, ketika bicara soal kesabaran, kita melihat bahwa sebetulnya contohnya di dalam sejarah sangat banyak sekali. Saya membaca ya sebuah artikel saudara yang mengisahkan kehidupan para misionari ketika mereka pergi ke suatu daerah yang memang Tuhan utus mereka untuk pergi ke situ. Saudaraku, diceritakan ya para misionari ini begitu dedicated ya di dalam memberitakan Injil. Ya. Mereka bertahun-tahun dengan setia memberitakan kabar baik dan menunggu hasil daripada pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Tidak terhitung di antara mereka yang mati ya, mati martir karena pemberitaan Injil itu.
Tidak terhitung di antara mereka yang sampai mati tidak pernah melihat hasil daripada pengabaran Injil yang mereka lakukan. Nah, salah satunya saudara adalah William Carey ya, dikisahkan dia saudara mengabarkan Injil 7 tahun lamanya. Setelah 7 tahun baru lihat hasil dari pengabaran Injil yang dia lakukan itu. 7 tahun saudara. Para misioneri yang lain di Afrika Barat, 14 tahun para misioneri di situ kabarkan Injil. Baru lihat hasil atau buah dari pengabaran Injil yang mereka lakukan. Di Tahiti saudara, 16 tahun misioneri di situ. Mengabarkan kabar baik, mengabarkan Injil. Setiap hari dengan setia kabarkan Injil. Baru setelah 16 tahun mereka lihat hasil dari pengabaran Injil yang mereka lakukan. Nah saudaraku, kesabaran di dalam pergumulan bukan sebuah tindakan pasif ya. Seperti para petani tadi, seperti para misioneri itu juga ya. Bukan berarti karena mereka sudah kabarkan Injil, mereka duduk-duduk, tunggu nanti yang sudah dikabarkan Injil itu Roh Kudus bekerja kemudian mereka akan menjadi percaya. Tidak, mereka tetap bekerja ya. Selama Tuhan belum datang saudara, mereka tetap bekerja melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Dan hal ini penting sekali untuk kita perhatikan saudara. Karena Paulus di dalam salah satu suratnya pernah menegur ya jemaat di Tesalonika yang keliru di dalam memahami konsep akan kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Mereka diberitakan bahwa Tuhan sudah dekat kedatangannya ya. Mereka menunggu dengan pasif dan mereka tidak bekerja. Itu dicatat di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Yakobus mengatakan kalau para petani itu sudah begitu sabar, mereka sudah memberikan teladan kesabaran kepada kita dengan pengharapan akan kedatangan masa panen itu tiba, maka kita pun harus bersikap demikian ya. Kita teladani apa yang mereka sudah contohkan bagi kita. Nah, saudara, pernyataan akan kedatangan Tuhan di sini oleh catatan Yakobus dia mengatakan kedatangan Tuhan sudah begitu dekat, seakan-akan sudah di depan mata ya. Tapi sebetulnya kalau kita memperhatikan dengan baik, hal itu tidak menjadi penekanan di sini. Ya, karena siapakah yang tahu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Tidak ada orang yang tahu ya. Yang menjadi penekanan di sini yang terpenting saudara adalah sikap di dalam menantikan kedatangan Tuhan itu. Bagaimana sikap kita ya? Yakobus mengajak jemaat untuk hidup di dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan dan menantikan itu dengan setia, dengan sabar. Meskipun di dalam masa-masa menunggu dengan sabar itu kita menghadapi berbagai macam penderitaan, berbagai macam pencobaan di dalam hidup kita. Dan bukankah memang kenyataan hidup kita setiap hari demikian saudara? Nah selain sabar di ayat yang ke-8 Yakobus menyebutkan tentang meneguhkan hati. Beberapa terjemahan menerjemahkannya dengan berdiri teguh, kuatkan hatimu ya. Nah, kata meneguhkan hati di sini saudara adalah kata yang sama yang digunakan di dalam Perjanjian Lama, Keluaran 17 ayat 12, di mana di situ Musa ya mengangkat kedua tangannya ditopang oleh Hur dan Harun ya. Jadi dia dengan itu mengangkat kedua tangan tidak bergoyang tangannya. Sebab kalau tangannya turun saudara maka orang Israel akan kalah di dalam pertempuran melawan orang Amalek itu. Ya, jadi tangannya supaya bisa tetap berdiri ya, atau tangannya itu tetap seperti mengangkat kedua tangannya ya dia harus ditopang. Nah kata yang sama itu tetap teguh itu yang digunakan di sini. Artinya Yakobus mengatakan engkau harus teguh dalam imanmu ketika menghadapi penderitaan. Ya, jangan berubah-berubah, jangan tinggalkan imanmu, tetaplah teguh, teguhkan hatimu. Ya, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan yang akan datang kedua kali. Walaupun kita tidak tahu kapan masa itu tiba. Yang kedua, saudara, Yakobus mengatakan jangan bersungut-sungut, jangan saling mempersalahkan. Nah, saudara, Yakobus menyebutkan hal yang biasa atau umum memang dilakukan orang ketika menghadapi penderitaannya. Ya begitu ya, biasa kita bersungut-sungut ya, kita mempersalahkan ya, dan mungkin kita melihat hal itu biasa terjadi di sekitar kita, atau mungkin kita juga melakukan itu ya. Begitu kesulitan tiba, wah kita ngomel ya, kita bersungut-sungut ya, kita marah-marah, atau kita juga mempersalahkan orang lain ya. Misalnya masa-masa pandemik ini kita melihat ada anggota keluarga kita yang kena COVID misalnya. Kita merasa dia kena COVID karena dia kurang hati-hati, dia suka keluyuran ya, kita marah-marahin, kita ngomelin dia, kita mempersalahkan dia, kemudian kita bersungut-sungut. Nah kadang-kadang itu ada sikap yang di masa pandemik ini kita berpikir bahwa itu normal terjadi ya. Itu respon yang pertama sekali secara otomatis muncul di dalam diri kita ketika menghadapi kesulitan. Aduh mengapa terjadi seperti ini? Nah dalam pergumulan-pergumulan tertentu yang lebih dalam kita kadang-kadang bukan hanya bertanya ya. Tapi kita kadang-kadang marah kepada Tuhan, menganggap Tuhan tidak adil, kenapa dia mengizinkan hal ini terjadi ya.
Kita marah kenapa Tuhan tidak mencegah hal itu ya. Kemudian mungkin kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kenapa hidup kita kayaknya kurang beruntung dibandingkan dengan orang-orang lain itu. Kita marah, kita bersungut-sungut. Nah saudara, Yakobus mengatakan jangan bersungut-sungut. Ini ternyata bukan hal sepele saudaraku ya. Bukan hal sepele ya. Kata bersungut-sungut dan saling mempersalahkan saudara, kita perlu perhatikan dulu ya, bahwa itu tidak sama dengan berkeluh kesah atau mengadu kepada Tuhan. Itu dua hal yang berbeda ya. Karena kalau kita melihat di sini seperti Ayub yang disebutkan di dalam ayat yang ke-11 ya. Pemazmur juga kalau kita lihat dalam perjanjian lama, mereka biasa berkeluh kesah ya. Mereka mengadu kepada Tuhan ya. Tapi Ayub, para pemazmur ya, dan Ayub di sini dijadikan sebagai salah satu teladan di dalam kesabaran itu, ketekunannya, kesabarannya di dalam menghadapi penderitaan. Jadi bersungut-sungut di sini tidak sama dengan kita berkeluh kesah atau mengadu kepada Tuhan. Nah, kita bisa lihat salah satu contohnya ya, misalnya di dalam Bilangan 11 ayat yang pertama ya, saya bacakan bagi kita. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ya. Nah, di sini kita melihat waktu bangsa Israel itu bersungut-sungut, Tuhan menjadi marah. Nah, sikap atau hal inilah yang disebutkan oleh Yakobus di sini. Sikap bersungut-sungut, sikap yang didasari oleh rasa tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Marah-marah ya, sehingga kalau kita melihat saudara nanti di dalam perjanjian baru, Paulus menggunakan sikap bersungut-sungut itu sebagai salah satu contoh ya, yang dikutip oleh Paulus untuk mengatakan, kamu jangan begitu. Orang Israel ketika menghadapi itu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan sehingga Tuhan marah dan murka kepada mereka. Jadi bersungut-sungut ini saudara yang didasari oleh rasa tidak percaya kepada Tuhan itu bukan hal sepele. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-9 ya, Yakobus mengatakan supaya kamu jangan dihukum. Supaya kamu jangan dihukum. Jangan bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan. Nah, saudara, Ayub di sini sebagai contoh teladannya orang sabar di dalam penderitaan. Memang kalau kita membaca kisahnya saudara ya, ada beberapa kali itu Ayub berdebat ya sama Tuhan. Dia mempertanyakan akan begitu banyak hal. Karena memang penderitaan yang dialami itu begitu hebat saudara. Begitu berat. Kehilangan segala sesuatu. Bahkan penyakit itu menyerang tubuhnya. Saya tidak bisa membayangkan ya model penderitaan yang dihadapi oleh Ayub itu. Tapi kalau kita melihat bahwa komentar Alkitab tentang Ayub itu dia benar di dalam semua apa yang dia lakukan itu. Jadi Ayub itu berkeluh kesah, dia mengadu kepada Tuhan. Itu tidak sama dengan yang disebut dengan bersungut-sungut di sini. Nah, Yakobus mengatakan bertahanlah dalam pencobaan, ya. Nah, orang yang bertahan di dalam pencobaan, di dalam penderitaan itu, ya, mereka akan disebut sebagai orang yang berbahagia dan diberkati. Nah, kalau Ayub sih dia dapat ya pada akhir daripada semua pergumulannya Tuhan memberikan berkat kepada dia, ya. Jadi Tuhan memulihkan semuanya itu, memberikan upah terhadap ketekunan kesabarannya di dalam menghadapi penderitaan itu. Nah, kita yang menghadapi kesulitan saudara tidak selalu mendapatkan seperti yang dialami oleh Ayub itu ya. Tetapi upah kita di dalam menghadapi penderitaan tidak selalu dalam bentuk materi ya. Bisa bertahan di dalam pencobaan pun saudara itu adalah berkat daripada Tuhan. Itu sudah berkat. Jika kita menghadapi kesulitan yang begitu berat, kita bisa bertahan, kita sabar, kita tetap tekun, kita tidak kehilangan iman kita, itu juga sudah berkat daripada Tuhan ya. Bahkan kita melihat bahwa kesulitan itu justru akan menghasilkan sebuah ketekunan dan kedewasaan bagi kita. Nah, saudaraku, sebagai penutup ya, pada khotbah di pagi hari ini, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Philip Yancey, penulis favorit saya saudara. Dia kutip lagi ya, jadi ini kutipannya terhadap perkataan orang lain. Dia mengatakan begini saudara, jangan lupa apa yang telah kamu pelajari di dalam terang ketika berada di dalam kegelapan. Jangan lupa apa yang telah kamu pelajari di dalam terang ketika berada di dalam kegelapan. Nah saudara, ketika kita berada di dalam penderitaan, kalau penderitaan itu terlalu berat ya, kita merasa semua begitu gelap. Kita tidak bisa ingat lagi bahwa sebelumnya kita sudah pernah mengalami yang namanya terang dalam hidup kita. Ya. Sebelumnya kan setiap kita pasti pernah ya mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan dalam hidup kita.
Kita merasakan Tuhan memberkati, ya. Tuhan menyatakan diri kepada kita. Kita merasakan pertolongannya begitu dekat, ya. Tuhan menjawab doa-doa kita. Nah, tapi begitu pergumulan berikutnya kita alami, ya. Kita dibawa masuk dalam pergumulan begitu berat sampai kita rasa hidup rasa begitu gelap, ya. Gelap itu begitu tebal, ya. Dan seringkali ketika dalam pergumulan itu kita lupa bahwa sebelumnya kita pernah punya pengalaman di dalam terang bersama dengan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, kita bisa lihat contoh itu di dalam kehidupan para murid, ya. Ketika Tuhan Yesus di malam terakhir sebelum dia ditangkap, ya, dia mengatakan, ya, yang seperti misalnya salah satu dicatat di dalam Yohanes 16 ayat 33. Ya, dalam dunia kamu telah menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus di malam perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, 11 murid. Nah, para murid, saudara, ketika mendengarkan itu, coba bayangkan, ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku telah mengalahkan dunia, kuatkan hatimu. Para murid, saudara, mereka mendengar itu hatinya begitu berapi-api. Mereka begitu bersemangat. Mereka mengatakan, Tuhan, kami rela memberikan nyawa untukmu. Ya, mereka bertekad, ya, mereka memberikan janji komitmen di hadapan Tuhan. Kami rela mati untukmu, Tuhan. Tapi apa yang terjadi sehari setelah peristiwa itu? Atau begitu tidak lama setelah kejadian itu terjadi, saudara, ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia ditangkap oleh para tentara. Apa yang dilakukan oleh para murid? Mereka lari di dalam kegelapan. Tidak ada yang memberikan nyawa mereka untuk Tuhan. Bahkan Petrus kita tahu dia menyangkal, ya, bersumpah dia tidak kenal orang itu. Padahal sebelumnya tidak lama mereka sudah berjanji, Tuhan, kami memberikan nyawa kami. Kami rela berikan nyawa kami untuk Engkau. Nah, saudara, kita ketika melihat hal ini, Filipensi mengatakannya, jangan lupa apa yang telah kamu pelajari di dalam terang ketika kita berada di dalam kegelapan. Nah, jadi ketika kita menghadapi kesulitan, masalah-masalah, ya, yang seperti tadi di awal yang saya katakan, Tuhan, aku sudah gak tahan lagi. Terlalu berat aku menghadapi kesulitan ini. Mari jangan lupa bahwa di dalam kegelapan yang begitu pekat dalam pergumulan hidup kita ini, jangan lupa terang sebelumnya yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan ayat yang ke-12 yang tadi kita sudah baca? Saudaraku, ayat yang ke-12 ini kalau di dalam LAI dia pisahkan, ya, jadi kayak perikop terpisah. Tapi beberapa yang lain menggabungkan ayat 12 ini di dalam bagian yang kita baca tadi. Jadi 7-12 itu satu perikop yang sama. Apa hubungannya, saudara, dengan berlatih dengan kesabaran, dengan dilarang untuk bersumpah, ya. Jangan bersumpah demi apapun, demi bumi atau demi sorga. Kalau ya kamu katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Nah, saudara, apa hubungannya? Nah, kita melihat di sini, saudara, bahwa Yakobus itu menghubungkan masalah kesabaran dengan mengatakan sumpah atau berkata ya dengan tidak. Karena pada waktu itu, saudara, memang itu ada sebuah kebiasaan, ya. Orang-orang pada waktu itu terbiasa untuk ketika berkomitmen akan sesuatu, mereka akan bersumpah, ya. Mereka melakukan sumpah. Yakobus sedang berbicara tentang kebiasaan yang sedang dilakukan pada waktu itu, saudara. Jadi betapa mudahnya seseorang itu bersumpah, berjanji akan sesuatu, bahkan mungkin seperti sumpah Petrus, ya, Tuhan, aku rela mati, ya, demi Engkau, seperti murid-murid yang lain, ya. Namun pada faktanya ketika hal terjadi, ketika yang sulit itu terjadi, mereka menyangkali, ya, mereka lari, mereka kabur, ya, boro-boro ingat kepada janji mereka itu. Jadi Yakobus mengatakan bahwa kesabaran itu bukan diwujudkan di dalam perkataan-perkataan, saudara. Bukan dalam perkataan, namun di dalam kemampuan kita di dalam melakukan apa yang kita katakan. Mungkin saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita berkata, aku akan sabar, aku akan teguh, aku akan melewati setiap kesulitan dan penderitaan. Ya, berkomitmen begitu adalah sesuatu yang baik. Tapi sebenarnya bukan masalah kata-katanya, apalagi sampai bersumpah. Tapi kesabaran kita, ya, menghadapi penderitaan dalam hidup kita itu adalah di dalam masalah bagaimana ketika kita mampu melakukan apa yang sudah kita katakan. Ya. Kesabaran kita akan teruji bukan ketika kita bersumpah terhadap sesuatu, ya, tetapi di dalam kemampuan kita menghadapi dan melewati penderitaan. Jadi, saudara, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan? Jangan lupa pengalaman berada dalam terang ketika berada dalam kegelapan. Yakobus mengatakan, sabarlah.
bertekunlah, teguhkanlah hatimu. Mari belajar dari contoh para petani yang tetap dengan tekun dan sabar menantikan masa panen tiba. Mari belajar dari para nabi dalam perjanjian lama yang mereka menderita begitu hebat, tapi mereka melewati penderitaan mereka itu dengan tekun dan sabar di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan setiap kita. Saya percaya saudara melewati pandemik ini, setiap kita memiliki pergumulan ya yang berbeda-beda. Respon kita terhadap pergumulan dan penderitaan itu juga berbeda-beda, degradasinya tidak sama. Tapi saya yakin semua kita tetap pada masa-masa seperti ini pasti memiliki pergumulan-pergumulan tertentu. Ketika kita merasa kita sudah tidak tahan, mari kita arahkan mata kita kepada Kristus. Dia pasti akan datang kedua kali. Mari kita tetap tekun, mari kita sabar. Have patience, sabar, tahan dalam penderitaan. Dan kiranya Tuhan akan kuatkan kita bisa melewati masa-masa penderitaan yang kita lewati dalam hidup kita ini. Tuhan memberkati dan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kami kesabaran menghadapi penderitaan yang Tuhan izinkan kami alami dalam hidup kami. Berikan kami ketekunan, berikan kami ketahanan. Dan arahkanlah selalu pandangan kami kepada Dikau Tuhan. Engkau akan datang kedua kali. Kami tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi berikan kami sikap yang benar di dalam menunggu-nunggu dan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali itu. Biarlah contoh dan teladannya sudah disebutkan kepada kami ini boleh menjadi perenungan bagi kami, boleh menjadi teladan yang kami juga boleh praktekkan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan berkatilah setiap kami, jemaat-Mu yang bergumul menghadapi masa-masa yang sulit di masa pandemik ini. Berikan kami kekuatan yang kami butuhkan Tuhan. Supaya kami boleh kuat, kami mampu melewati semuanya ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, ada beberapa hal yang akan diwartakan di pagi hari ini. Yang pertama, karena situasi masih pandemik dan pemberlakuan PPKM dari pemerintah kita, maka hari ini di dalam 2 kali kebaktian masih dilakukan secara online. Dan hari ini tema kita adalah bersabar dalam penderitaan. Dalam KU 1 7.30 dan juga KU 2 pukul 10 melalui Redeemer Service. Minggu depan kita sudah akan memasuki bulan yang baru, saudara, tanggal 1 Agustus. Dan firman Tuhan akan saya akan menyampaikan dan tema kita minggu depan adalah apa itu gereja. Nah, sehubungan dengan situasi yang sedang terjadi ini juga saudara, maka minggu depan perjamuan kudus yang biasanya kita adakan di minggu pertama setiap bulan untuk sementara ditiadakan dulu. Harap pengertian daripada jemaat sekalian. Nah, kemudian kami mengajak setiap kita untuk tetap hadir dalam kebaktian walaupun dilakukan secara online pukul 19.30 selama 30 menit saja. Saudara, mari kita membawa setiap doa-doa kita kepada Tuhan dan berdoa syafaat untuk situasi yang sedang dihadapi. Bukan hanya oleh kota kita, bukan hanya oleh negara kita saat ini, tapi oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, hari Rabu ini firman Tuhan akan disampaikan oleh guru Injil Henny yang masih membahas akan katekismus singkat Westminster. Kemudian saudara, kami memberitahukan bahwa kelas katekisasi periode kedua akan dimulai per 1 Agustus ini secara online ya, via Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis dewasa atau CD atau ingin memperdalam akan doktrin Kristen, bisa segera mendaftarkan diri melalui tata usaha, bisa juga mendaftarkan diri kepada saya. Kelas akan dimulai minggu depan 1 Agustus 16.30 ya, via Zoom. Silakan segera mendaftarkan diri. Nah, hari ini juga saudara di dalam warta dibagikan akan nama-nama calon pengurus komisi dan subbidang untuk tahun 2021 dan 2022. Nama-nama ini Bapak Ibu bisa lihat melalui e-warta yang sudah dibagikan. Silakan Bapak Ibu memperhatikan akan nama-nama daripada calon pengurus ini sebelum mereka diteguhkan dalam pelayanannya. Dan jika ada sanggahan bisa menyampaikannya secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKM Makassar. Nah, terakhir saudara, ada berita duka. Pertama, telah pulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Lim King Guan pada hari Minggu 18 Juli.
Almarhum Ibu Lim King Guan ini adalah istri dari Bapak Franz Laurentius. Ya. Jenazah sudah dimakamkan pada hari Minggu 18 Juli yang lalu. Nah, kemudian yang kedua, Saudara, Ibu Elizabeth Tumbelaka pada hari Rabu 21 Juli. Almarhum Ibu Elizabeth ini adalah ibu dari Bapak Antonio atau ibu mertua dari Ibu Maya yang merupakan simpatisan daripada jemaat gereja kita. Dan jenazah sudah dikremasi pada hari Kamis 22 Juli di Jakarta. Turut berduka cita untuk seluruh keluarga yang sedang berduka dan ditinggalkan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan memberkati setiap kita. Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan yang sudah dijabarkan oleh hambanya. Mari saudara, kita nyatakan tekad kita untuk melayaninya, untuk memberikan yang terbaik baginya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, Bapak Ibu Saudara semua boleh men-scan barcode yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita nyatakan tekad kita, beri terbaikmu. Beri terbaikmu, rendah atau tinggi, Dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut, tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Kerja diberkatinya, Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Tak tergoyah, memperkenankannya Dia senanglah. Kerja dengan sungguh, tak mengeluh, semua ditempuh sebaikmu. Kerja diberkatinya, Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Saudara, kita nyatakan tekad kita. Kita beri yang terbaik hanya bagi Tuhan. Hari kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat, Dia akan puji. Tak kala ya datang, damai senang, ada pahala sedang menunggu. Semua kerja diberkatinya, Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia
Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kasih Tuhan dan rahmat-Mu selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sudah sepatutnya kami bersyukur atas semua berkat demi berkat yang Tuhan boleh curahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami di pagi hari ini, kami sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan ini, biar dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja ini. Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami pun rindu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan pakai hidup kami untuk menyenangkan dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menguatkan, memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita dalam menghadapi penderitaan kita dengan sabar dan tekun sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk, dan bagi kita yang belum menyelesaikan persembahan kita bisa menyelesaikannya. Tuhan memberkati kita. Amin.